Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kamsape NPM 2428. Di sini saya akan membuat video tentang video hands-on tentang lab 9, yaitu berjudul Introduction to Network. Nah, sebelumnya di sini saya izin menggunakan laptop teman karena laptop saya tidak bisa digunakan. Jadi di sini saya menggunakan laptopnya kalian untuk membuat video dan mengerjakan tugas logbooknya. Oke, tanpa berlama-lama kita di sini lanjut ke materinya. Nah, di sini uh, oke, di sini disuruh membuat video penjelasan. Yang pertama menunjukkan bahwa setiap network device berhasil di-ping. Yang kedua menunjukkan menceritakan kode get files and config.py serta menjalankan program dan menunjukkan hasil outputnya. Menunjukkan penjelasan kode extract interface.py serta menjalankan program dan menunjukkan hasil outputnya. Dan yang terakhir menjelaskan pertanyaan yang dijawab pada bagian pertama. Oke, ini udah ada pertanyaan juga untuk logbooknya. Oke. Sini kita harus ke ping terlebih dahulu. Tapi kita ping itu di sini sudah masuk. Ya, kita ke selanjutnya. Kita testing dulu. Enter. Oke, di sini udah done, berhasil. Kita cek, lanjut kita punya di switchnya itu 2. Oke, berhasil. Oke, untuk perintah yang ping yang kecil-kecil, yang perintah pertama tadi bahwasannya menunjukkan bahwa setiap network device berhasil di-ping. Nah, itu sudah kita laksanakan. Oke. Kita akan menunjukkan mencetakkan kode. Oke. Menjalankan menggunakan Python dan Nepalnya. Lalu kita beri perintah kode. Oke. Di sini kode.
Get fetch and aduh. Like that. Get
Ini dia udah terdata intro to Nepal, mengambil perangkat, terus di sini ada imported device, lanjut lagi ke di sini ada import YAML, ada from Nepal import get network driver, ada import process, terus sini untuk YAML ini digunakan untuk membaca file repository atau device YAML yang berisi daftar perangkat dari jaringan atau network get driver, kemudian yaitu dari YAML untuk menentukan jenis driver sesuai dengan preferensi perangkatnya. Dan perangkat Jumper OS ini digunakan untuk web folder penyimpanan hasilnya gitu. Oke, jadi kemudian dari suite open siap membuka pembukanya dalam variabel space. Oke, lanjut. Oke, kita cek yang device ya. No. Salah. Nah, ini dia. Jadi di sini ada bagian router satu. Ya, di sini ada hostname itu IP router, 192.168.10.1. Username-nya admin, terus di sini ada passwordnya, di sini ada driver iOS, terus secretnya Cisco 123. Di sini juga ada switch satu, ini ya, dua. Sini jadi di sini ada 3 perangkat, jadi router 1, switch 1, dan switch 2. Oke, mungkin di sini udah. Masuk lagi kita ke nano yang tadi. Jadi tadi di mana? Tadi di sini.
Oh, di sini juga ada OS matrix output exit of the true. Oke, juga di sini kita membuat folder dengan folder dengan namanya itu eh, output. Jadi folder ini digunakan untuk menyimpan semua hasil pembacaan konfigurasi dari data dari perangkat, argumen. Jadi untuk argumen exit oke dengan semua true ini untuk memastikan semua folder tidak dibuat ulang. Memastikan folder itu mana ya? Memastikan folder tidak dibuat ulang jika sudah ada gitu. Jadi dia tidak tertimpa-timpa filenya. Oke, ini kita lanjut. For device name, parent skin request item. Print to device name. Oke, jadi di sini program ini melakukan looping untuk setiap perangkat yang terdaftar di YAML seperti router 1, router 2, switch 1 dan switch 2. Dan sedangkan untuk perangkat params menyimpan yaitu params menyimpan parameter login. Jadi setiap punya lagi menjelaskan agar name, oke, terhubung. Oke, di sini ada apa ya teman-teman, di sini masih hujan ternyata, suaranya kurang kedengaran. Oke, kita jelasin lagi yang pelatasan ternyata. Sini ada driver get network, driver frames driver ya. Ini ada Oke, di sini program ini menjelaskan untuk menentukan jenis perangkat dengan fungsi get network drivernya. Kenapa sih? Karena YAML ini kita menggunakan driver iOS-nya gitu. Maka dia di sini Nepal akan menggunakan driver untuk Cisco iOS. Setelah itu objek device ini dibuat untuk menyimpan informasi login SSH ke perangkat lain, perangkat yang dimaksud gitu. Jadi perangkat ini untuk baris device ini jadi device open ini untuk membuka koneksi SSH secara otomatis gitu, ke switch atau ke router yang terhubung atau yang terdaftar. Oke, ada di sini juga ada fast device get fresh. Setelah koneksi itu berhasil, Nepal akan menjalankan 4 metode utama, yaitu fast get request, get interface dan config. Jadi gateway ini mengambil data umum perangkat seperti hostname, terus model, vendor, dan versi OS-nya gitu.
Dan untuk get interface ini di sini untuk membaca status setiap interface aktif atau up atau down-nya gitu. Dan setiap status enable-nya. Untuk get interface IP ini yaitu untuk mengambil alamat IP pada setup interface-nya, dan ada juga di sini ada device device config. Device config ini parameter running digunakan untuk membaca konfigurasi aktif yang sedang berjalan di perangkat. Jadi semua data yang diambil bersifat read only ini sehingga aman untuk proses IP jaringannya. Oke, kita lanjut. Di sini ada with open, output device name, device ID. Jadi untuk setiap hasil dari pembacaan kemudian ke dalam file teks dengan nama yang sesuai dengan perangkat, misalnya di sini switch misal di sini switch 1 txt gitu. Untuk hasil get paste S1 interface txt untuk daftar ke interface, dan ada S1 run config txt untuk membebaskan running. Jadi semua sifat file tersimpan di dalam folder dia agar mudah dianalisis dan dibuka kembali untuk nantinya. Ini sudah selesai. Ada expression as ini. Jadi untuk bagian ini, bagian expression as ini adalah error handling. Jika koneksi SSH gagal, misalnya karena salah password atau perangkat lunak yang tidak aktif, maka program akan menampilkan dia pesan errornya gitu. Jadi gimana ya? Jadi misal perangkatnya tidak terkoneksi dengan SSH, jadi dia bakal menimbulkan hasil error gitu, gagal mengakses. Namun akan berhenti, namun tidak akan berhenti dengan begitu, perangkat lain tetap akan memprosesnya. Finally oke. Setelah data semua berhasil diambil, koneksi SSH akan ditutup dengan aman menggunakan device close. Hal ini yang penting, hal gimana ya? Di hal ini dia cukup penting agar tidak ada sesi SSH yang menggantung di perangkat jaringannya. Udah sampai coba kita coba next dulu. Ini kenapa kami berdebat. Di sini kita akan coba menjalankan menjalani sini file dan 3. Kita jalani. Oke, dia versi 1, versi 2. Oke, di sini outputnya tapi program mencoba menghubungi ke setiap perangkat YAML, yaitu router 1, switch 1, dan switch 2. Jadi ketiganya tadi itu berhasil terhubung, dan hasil auditnya telah tersimpan ke folder outputnya. Kita
dan program pembentukan dan dijelaskan ke ini udah ya. Sekarang kita akan menunjukkan atau menjelaskan kode ekstrak serta menjalankan program menunjukkan hasil outputnya. Oke, kita masuk ke oke. Tujuannya dari script ini adalah untuk membaca hasil output, untuk membaca hasil file output yang sebelumnya atau kemudian start informasi interface dari masing-masing perangkat ke dalam satu file CSV yang sudah dibaca dan dianalisis. Oke, di sini kita masuk ke Excel tadi. Di sini kita pakai nano ya. Nano. Nah, ini ya. Di sini sekarang di sini saya sudah membuka file ekstrak yang sesuai dengan perintah tadi. Scriptnya ditulis dengan menggabungkan dua hasil pembacaan dari Nepal yaitu interface dan interface ID agar bisa dilihat dalam format tabel CSV. Oke, di sini kita bakal menjelaskan bagian import YAML, yaitu untuk membaca daftar perangkat yang ada di file device YAML. Untuk import CSV yaitu untuk menulis hasil akhir dalam bentuk tabel CSV. Dan di sini ada HST yaitu untuk import digunakan untuk mengubah isi file teks menjadi struktur data dictionary itu di Python. Kemudian di PyYAML ini akan dibuka dan seluruh data perangkat dimuat dalam variabel device sama seperti pada script sebelumnya. Oke, kita masuk ke pilot device interface enable up IPF 4 prefix legend. Di sini kita membutuhkan kolom yang akan digunakan dalam file CSV hasil akhir. Misal untuk device itu adalah nama perangkat, misalnya router 1, switch 1, switch 2, dan untuk interface yaitu nama port atau VLAN-nya. Untuk enable apakah interface itu aktif atau tidak, yaitu status koneksi fisik, dan untuk IP 4 ini untuk alamat IP yang digunakan, dan prefix range ini untuk subnet mask dan format angka seperti 24 atau 255 atau 255 atau 25.0. Oke. Sini ada quick open oh ini quick open tadi kan oh ya quick open ada interface dari CSV. Oke, di sini dia akan membuat file baru bernama interface summary CSV dan menuliskan header atau nama kolom di baris yang pertama.
yang nantinya setiap baris berikutnya akan berisi data interface dari setiap perangkatnya itu. for for device name in device key. Kita balik lagi ke atas, kecil oke. Di sini setiap perangkat dalam file YAML, jadi untuk setiap perangkat script ini membuka dua file hasil input dan output. Jadi untuk filenya pertama yaitu interface.txt itu berisi daftar port dan statusnya, dan file kedua ini untuk file kedua ini interface-nya IP.txt berisi IP address dari setiap interface-nya. Jadi kedua file ini dibaca dan dikonversikan dari format teks menjadi dictionary Python agar mudah untuk diprosesnya. Ini ke bawah kecil. Oke, bagian ini untuk program itu menggabungkan kedua informasi, jadi untuk status interface dan IP-nya. Jika interface-nya memiliki alamat IP, maka IP dan prefix-nya akan dimasukkan ke kolom CSV. Tapi kalau interface tidak memiliki IP, maka akan diisi tanda strip sebagai penanda yang kosong. Jadi logika ini memastikan setiap port tetap muncul di tabel meskipun belum dikonfigurasi IP. Oke, kita isinya ada Twitter withdraw. Setelah semua data dikumpulkan dari setiap interface akan dituliskan dengan satu baris file CSV. Jadi dengan demikian hasil akhirnya adalah file berisi daftar interface dari seluruh perangkat lengkap dengan status dan alamat ID-nya. Nah ini tuh interface apa lagi? Mungkin udah cukup untuk penjelasan di sini. Kita coba kita masuk ke Python ya, Python tidak. Oke. File interface summary CSV berhasil dibuat. Kita di sini untuk mengeceknya, di sini kita ketikkan get interface CSV. Aduh, bentar. Oh, tadi salah. Ulang.
Seperti nggak timbul ya, aduh apa ya. Ada ini tumben nggak. Coba kita yang ngelek ya, apa ya. Coba sebentar guys ya, tunggu sebentar. Oke, kita jajal lagi itu pet in nah ini deh. Oke, di sini untuk keterangannya kita bisa cek sendiri. Keterangannya itu terus semua. Saya sudah berhasil dibuat untuk file CSV-nya. Ini kita lanjut ke menjelaskan pertanyaan yang dijawab pada bagian pertama. Oke, di sini kita bakal menjawab pertanyaan satu persatu. Yang pertama di sini sebutkan versi Python dan Nepal yang digunakan. Untuk versi Python, yaitu versi Pythonnya saya menggunakan Python dua versi, yaitu dengan versi untuk Python 3.8 dan untuk Napalnya yaitu versi 5.0.0. Oke, yang kedua tuliskan perintah SSH ke router dan hasilnya, yaitu untuk perintahnya SSH ke router yaitu SSH admin at 192.168 dan untuk IP router itu 192.168.10.1. Oke, pada file inventory terdapat file driver dan spread apa fungsinya. Oke, dari untuk file dan secret ini memiliki fungsi penting. Yang pertama untuk driver terlebih dahulu, yaitu untuk jenis sistem operasi perangkat agar Nepal tahu bagaimana berkomunikasi, misalnya iOS untuk perangkat Cisco, dan untuk secret yaitu digunakan untuk enable mode, yaitu mode konfigurasi tingkat lanjut di perangkat Cisco tanpa pilot. Jadi untuk script Python tidak akan bisa menjalankan perintah privilege di perangkat. Oke. Untuk perangkat yang ketiga yaitu menjalankan device dan get interface IP. Jadi untuk menjalankannya karena yaitu menggunakan online router 1 dan Cisco IOT dan switch item yaitu sekitar 7.200 detik atau secara dengan 2 jam fungsi getPass. Ini sangat berguna untuk audit cepat semua perangkat jaringan. Oke. Selanjutnya nomor 5, di sini ada apa perbedaan informasi yang diberikan oleh get interface dan get interface IP. Oke. Jadi untuk get interface yaitu untuk menampilkan status fisik setiap interface seperti apakah port aktifnya,
atau up atau down-nya, dan apakah mode administrasinya itu enable. Eh, dan sedangkan untuk interface IP itu untuk berfokus pada alamat IP di setiap interface. Jadi pertama itu memeriksa kondisi kabel dan interface, sementara yang kedua itu melihat konfigurasi IP-nya. Terus yang keenam berdasarkan interface sumerik CSP, apakah terdapat switch yang memiliki IP di LAN 99, apakah ada perangkat yang IP-nya kosong. Oke, berdasarkan hasil dari file interface CSP terlihat bahwa dia ini switch 1 memiliki IP 192.168.10.2.24. Di line 99 untuk router 1 yaitu memiliki IP 192.168.1.1, yaitu di LAN 99. Jadi tidak ada perangkat yang memiliki kosong, yang artinya semua router switch sudah dikonfirmasi IP-nya di manajemen dengan benar, jadi tidak ada yang kosong. Oke, selanjutnya di sini pertanyaan ketujuh menjelaskan mengapa abstraction layer ini penting dalam otomatisasi jaringan, dan apakah risiko jika programmer menulis aplikasi berbasis checklist spesifik vendor tanpa abstraction. Jadi untuk Nepal disebut abstraction layer karena dia berfungsi menyamakan secara berkomunikasi dengan berbagai vendor jaringan. Dengan abstraction layer kita tidak perlu menuliskan perintah CLI yang berbeda untuk Cisco atau Mikrotik. Tanpa abstraction layer komunikasi akan menjadi sangat rumit dan berisiko salah karena setiap vendor memiliki sintaks AI yang berbeda. Jadi untuk abstraction layer memastikan program kita lebih universal, stabil, dan mudah di maintain. Yang ke-8 di sini menjelaskan dua alasan teknis kenapa structured data JSON dan JSON atau disket lebih sesuai untuk otomatisasi daripada output CLI biasa. Di sini untuk struktur data di sini atau JSON lebih cocok untuk otomatisasi karena datanya bisa langsung diolah oleh program, dan sementara output CLI biasa berbentuk teks mentah yang sudah diproses dan sering berbeda-beda dalam formatnya. Dengan struktur data kita bisa langsung melakukan filtering, filtering atau analisis otomatis tanpa harus menggunakan rake manual. Itu untuk pertanyaan ke-8. Nah, kita masuk ke pertanyaan ke-9. Bayangkan skrip ini dijalankan terjadwal run job tiap 1 jam. Informasi apa saja yang bisa otomasi dipantau? Berikut contoh satu bermanfaat nyatanya. Dipantau jika script get fresh and configuration.py dijalankan otomatis setiap 1 jam, maka dia bisa memantaunya. Yang pertama di sini itu perubahan konfigurasi perangkat. Yang kedua itu status interface yang berubah dari up ke down misalnya, dan update ke perangkat dan perangkat LFP yang baru ditambahkan. Contohnya permanfaatan adalah network monitoring otomatis di mana tim NOC bisa mengetahui perubahan konfigurasi atau down port secara real time tanpa login manual.
Oke, yang terakhir pertanyaan yang 10, jika suatu hari topologi bertambah menjadi 30 perangkat, bagaimana bagaimana oh, perangkat bagian apa yang perlu diubah? Oke, di sini cukup menambahkan daftar isi perangkat ke dalam eh, cukup menambahkan daftar di perangkat baru ke dalam default YAML, karena program sudah loop otomatis atau menggunakan looping otomatis. Semua perangkat baru akan langsung dibaca dan diproses oleh Nepal tanpa perubahan logik di script ini. Nah, jadi kita melalui praktikum ini kita memahami cara kerja Nepal sebagai abstraction layer dalam network information. Uh, jadi kita sudah melakukan pengujian konektivitas, uh, pengambilan dan data perangkat menggunakan Python, dan ekstraksi hasil jadi file CSV yang mudah dianalisis. Oke, di sini sudah selesai untuk penjelasannya. Mungkin sampai sini aja videonya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.